Terima kasih udah klik video ini dan enjoy buat kalian yang cari PC budgetnya 5 jutaan. So, intro. Oi guys, oke, jadi buat kalian yang cari PC budgetnya 5 jutaan, ini adalah videonya ya guys ya. Jadi ini permintaan dari Robby Pratama yang minta tolong cariin PC budget 4 sampai 5 jutaan nih, oke. So, gue udah dapet ya dari yang website yang kamu mau ya. Ini namanya paket CPU atau PC rakitan dengan Intel Core i3 10100 ya, generasi ke-10. Dan gua memilih yang RAM-nya 2x8 GB. Kalian bisa lihat dari pilih variannya. Gua memakai mungkin ini 120 GB SSD plus hard disk 500 GB. Dan RAM-nya gua memakainya dual channel 2x8 GB, which is dual channel ya. Gitu. Oke, pertama kita baca dulu nih dari yang disclaimer pentingnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Gue hitung dari 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, kalian udah baca lah ya, cukup lah ya. Gitu. Habis itu kita langsung gas ke spesifikasinya. Memakai Intel Core i3 10100 dengan 3,6 GHz box ya. Oke, kita langsung ke link resminya. Koleksi produk Intel Core i3 generasi ke-10 atau Comet Lake ya. Keluaran tahun 2020 bulan 2. Umurnya masih 2 tahun. Memakai 14 nanometer. Dan ayo kita baca lagi. Oke, spesifikasi CPU-nya. Jumlah intinya ada 4 atau 4 core dan 8 thread di sini. Dan frekuensi dasar prosesornya 3,6 GHz. Buat gua 3,6 GHz itu udah kepala 3, itu gede banget. Apalagi bisa di overclock ke 4,3 GHz. Gila sih, mantap ini. Habis itu cache-nya 6 MB. Kecepatan busnya 8 GT per second dengan TDP-nya 65 Watt yang udah pasti hemat daya dan memakai 14 nanometer tentunya. Oke, kita lanjut, kita baca-baca lagi. Spesifikasi memori, dia memakai maksimalnya ditembus di 128 GB. Jenis memorinya DDR4 2666 MHz yang artinya nggak perlu kalian beli RAM yang di angka 3000 MHz atau 3200 MHz. Pokoknya gue nggak rekomendasi karena dia cuma bisa jalan di 2666 MHz ya. Pokoknya intinya seperti itu, oke? Jumlah bandwidth memori max-nya di 41,6 GB per second. Oke lah ya. Kita baca yang inti-intinya aja. Dan memakai grafik prosesor Intel UHD Graphics 630. Berarti apa? Artinya tidak memakai VGA eksternal untuk PC kali ini, mengingat harganya 5,2 juta yang sudah memakai RAM-nya 16 GB, which is sudah gede juga itu. Dan frekuensi dasar grafiknya di 3,5 MHz dan frekuensi dinamis max grafisnya di 1,1 GHz ya. Jadi menurut gua dari PC kali ini budget 5 jutaan masih cukup worth it gitu. Ini PC-nya doang ya, belum monitornya, belum. Bentar, ini keyboard dan mouse-nya udah dapat sama USB Wi-Fi TP-Link gitu ya. Untuk spesifikasinya gua akan bacain ya. Prosesornya i3 10100, gua ulangin lagi ya, oke. Habis itu motherboardnya Asus H5 H510M. Untuk RAM-nya kita jalani di angka 2666 MHz. Artinya tokonya mengerti ya, karena ini cuma bisa jalan di angka 2666 MHz. Untuk Intel Gen 11 dia bisa jalan di 3200 MHz ya. SSD-nya kita ambil yang di angka 128 GB, cukup untuk booting aja lah ya. Hard disk-nya 500 GB, kita tekan budget gitu. Sesuai yang gue bilang di awal, VGA-nya onboard atau pakai Intel UHD Graphics 630. Power supply-nya dari Simbada 380 Watt dengan casing Simbada Sim 5 ya. Oke. Yang kalian udah bisa lihat lagi, yang ini kalian akan gue kasih lihat baca sendiri ya untuk yang udah terinstallnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, kalian udah baca lah ya. Dan ini masih gue terusin juga. Gratis USB Wi-Fi TP-Link. Jadi dapat TP-Link, dapat keyboard dan mouse Logitech. Oke? Gratis packing kayu untuk kurir, dan selain kurir instan akan kami packing biasa. Oke. Garansinya 1 tahun, semua spare partnya baru cuy. Gitu ya. Habis itu bisa ganti spek sesuai kebutuhan. Dari Bandung Electronic Center lantai 2 Blok F nomor 2. Ini no endorse ya, ini gue cuma baca aja gitu.
Nama tokonya Aksesoriska. Kita langsung baca di ulasannya tentunya. Yang pertama, dari yang namanya gua nggak bisa baca, nggak tahu. Barangnya sesuai deskripsi, pengirimannya cepat, sukses terus, lapaknya gan. Oke. Kita baca 2 aja cukup lah ya. Mantap, sehari 2 hari sampai. Jadi ini PC mantap banget. Oke. Dan mengingat dia memakai Intel Core i3 10100, bukan yang seri F ya. Untuk seri F dia nggak ada iGPU-nya, jadi mesti pakai VGA eksternal. Oke. Jadi untuk Intel Core i3 10100, kalian bisa lihat di sini di average CPU mark-nya di angka 8811. Mengingat ini udah Gen 10 tahun 2020 keluarannya, jadi udah mantep banget gitu ya. Habis itu dia, tadi gue udah baca tentang clock speed dan turbo speed-nya, jadi nggak perlu gue ulangin lagi. Kita cuma lihat di benchmark dan single thread ratingnya di angka 2639 di sini. Kita lihat dari overall rank-nya di angka 712. Ya, menurut gue itu yang akan gue baca ya. Menurut gue penting gitu ya. Untuk benchmark dari iGPU-nya, Intel UHD 630. Dia adalah average G3D Mark-nya di angka 1302. Average G2D Mark-nya di angka 305 ya. Gitu. Oke. Overall rank-nya di angka 709. Jadi sekarang kita akan lihat di performanya pada saat main game Valorant. Memakai Core i3 10100, kita lihat dulu. Di sini ya, Core i3 10100 plus UHD 630 main game Valorant. Untuk spesifikasinya kalian bisa baca sendiri, akan gue zoom seperti biasa. Ya, dan yang pasti ini sama, memakai prosesor yang sama, GPU yang sama, RAM yang sama. Jadi pasti akan relevan gitu, pasti nyambung ya. Oke. So kita full screen dulu. Untuk game Valorant di settingan 1080p low. Kencang banget. Bentar ya. Untuk game Valorant dia rata-ratanya di angka 96 frame per second dan D3 D11 nya jalan, atau biasa pada saat gamenya kamu bermain itu jalannya di 150-an frame per second nih. Coba kita lihat lagi, Kak. 100 frame per second di atas ya. Oke. Jadi average-nya untuk 1080p low kalau kalian lihat pada saat ini bermain, game yang jalan di angka 100 frame per second. Jadi untuk game Valorant mantep banget. Oke. Lanjut. 1080p low semua ini. Oke, jadi kita langsung ke 1080p medium. Aduh, gue batuk-batuk. Oke, kita lihat pada saat ini udah mulai jalan ya. Udah mulai rame. Dia masih ngedok-ngedok nih. Oke, kita stop ya. Udah mulai rame kayaknya ya. Sebentar, belum rame nih. Belum ada adegan tembak-tembakannya. Jadi gue bisa kira-kira lah. Berapa kira-kira frame per second-nya kalau lagi main gitu. Tapi pada saat ini game nggak ada orangnya, nggak ada momen tembak-tembakan atau warnya, dia jalan di angka 30-an frame per second atau 40-an frame per second gitu ya. Oke lah, jadi untuk medium sama 1080p low bedanya udah sangat jauh nih. Jadi bagaimana pendapat kalian dan keputusan kalian gimana bagusnya untuk main game Valorant? Karena di era sekarang yang temen-temen gue pun gue lihat hampir semuanya main Valorant dan main GTA 5 roleplay. Ya, dan ya udah. Misal kalian mau upgrade lagi. Jadi untuk the best VGA with i3 10100 di sini dari Google, yaitu gue dapatnya dari Quora ya. Dia dapat GTX 1660 Super is a good combo. Jadi buat kamu yang ada dananya buat upgrade VGA ke GTX 1660 Super, kalian bisa banget upgrade. Kalau di sini kalau yang gue lihat adalah kita akan di sini dulu kita baca dari power supply-nya. Pakai power supply apa? Power supply-nya pakai Simbada 380 watt. Karena di sini mengingat dia tidak memakai VGA eksternal ya. Ini bawaan casing. Oke, untuk saran gua sih ganti power supply-nya ke 500 watt 80 plus bronze ya. Tanpa, walaupun catatannya ini saran gua tetap mesti ganti sih power supply sih. Jangan sampai pakai ini sih gitu. Apalagi kalau sampai pakai VGA masih pakai ini, impact-nya bisa motherboard-nya rusak, kawan-kawannya bisa rusak. Oke. So, gue rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian mau upgrade, tinggal upgrade VGA-nya sama upgrade power supply-nya. Udah gitu aja. Bener, untuk PC kali ini cuma 2 yang perlu PR yang di-upgrade.
VGA-nya upgrade ke GTX 1660 Super, power supply-nya upgrade ke 500 watt 80 plus bro. So bye bye, see you in next video. Thank you yang udah nonton videonya sampai habis. Bye bye.